Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bakti Husada yang terdiri dari Susi, Rara, Arif, Deva, dan Damar akan mewawancarai Bapak Haji Awaludin Setio Aji, Sarjana Teknik Magister Engineering IPM, sebagai narasumber kami dalam usaha isi ulang air minum. Dipersilahkan kepada Arif untuk memulai sesi wawancara. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang menjadi fokus Bapak dalam menggeluti usaha ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMA 1 Muntilan, ada diskusi menarik, pertanyaan menarik dari teman-teman. Nama saya Aji, dari Joglojib Gunung Pring Muntilan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi fokus Bapak dalam menggeluti usaha ini? Yang pertama, saya pernah menjadi direktur sebuah perguruan tinggi, berarti mengurus perguruan tinggi. Kalau itu fokusnya adalah meningkatkan jumlah mahasiswa, meningkatkan kualitas mahasiswa, sehingga mahasiswa kita itu bisa dipakai di seluruh Indonesia, lalu terkenal, lalu berjaya lah. Ya, usaha yang kedua yang menjadi fokus saya adalah konsultan di bidang lingkungan, yaitu UKL, UPL, dan AMDAL. Sudah kurang lebih 680 sampai 700 proyek yang sudah berhasil kita kerjakan. Lalu usaha yang ketiga yang sampai saat ini juga masih berjalan adalah pabrik air minum dan air minum isi ulang. Kita memiliki 45 titik usaha di seluruh Indonesia. Jadi itu, ada 3 usaha. Yang pertama adalah dosen, mencerdaskan mahasiswa, mencerdaskan anak bangsa. Usaha yang kedua adalah usaha konsultan, UKL, UPL, AMDAL, dan pekerjaan dokumen lingkungan. Sudah ada 680 sampai 700-an proyek yang berhasil kita selesaikan. Yang ketiga adalah usaha di bidang air minum, membuat pabrik air minum isi ulang, pabrik air minum dan air minum isi ulang yang ada di 45 tempat di seluruh Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak memiliki karyawan dalam usaha ini? Pertanyaan kedua, apakah Bapak memiliki karyawan dalam usaha ini? Ya, jelas memiliki karyawan. Untuk konsultan, untuk pabrik air, dan juga untuk air minum isi ulang. Total karyawan yang kita miliki saat puncak dulu adalah 800 orang karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Ini membutuhkan manajemen yang khusus dan nanti kita bisa berdiskusi lebih detail. Pertanyaan yang ketiga dari saya, dengan siapa Bapak menjalankan usaha ini? Pertanyaan ketiga, dengan siapa saya menjalankan usaha? Jelas dengan teman-teman yang sevisi, sefaham bahwa air minum itu adalah hak rakyat, harus ada air minum yang sehat, baru kita bicara keuntungan. Ada teman-teman dari grup Astra, dan yang paling penting adalah ada teman-teman dari PDAM seluruh Indonesia, lalu ada teman-teman dari donor asing, ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Swiss, ada dari Inggris, dan Jerman. Di mana tempat usaha yang Bapak dirikan? Ada pertanyaan lebih lanjut, di mana tempat usaha Bapak? Kalau untuk konsultan tersebar di PDAM di seluruh Indonesia. Kalau untuk pabrik ada di 45 tempat di Indonesia, ada di Magelang, di Jogja, di Malang, di Bengkulu, di Kupang, di Jakarta, di Kepulauan Seribu, dan banyak lagi tempat di seluruh Indonesia. Kapan usaha ini Bapak mulai geluti? Pertanyaan selanjutnya, kapan usaha ini mulai Bapak geluti, mulai saya geluti? Saya memulai usaha ini tahun 2001, mencapai puncak di tahun 2011, dan sekarang sudah masa santai, masa menikmati hasil. Mengapa Bapak lebih tertarik untuk menjalankan usaha ini dibandingkan dengan usaha yang lainnya? Ada pertanyaan menarik lagi, kenapa saya lebih tertarik menggeluti air minum isi ulang? Supaya
uang atau bisnis air itu uangnya berputar di Indonesia. Jadi berputar dalam skala nasional. Jadi di sini ada nasionalisme yang pertama. Yang kedua juga supaya masyarakat mendapatkan air minum yang murah dan layak. Makanya air minum kita, usaha kita itu diberi nama PT Amira. Amira itu air minum rakyat. Bagaimana dengan sistem pelayanan yang tersedia di usaha Bapak? Ya. Sistem pelayanan air minum isi ulang yang ada adalah pelanggan bisa mengambil di depot-depot kami, atau yang kedua adalah dengan sistem layanan. Pelanggan bisa WA atau telepon, lalu air minum kami antar. Kalau untuk pabrik, disetor ke supplier atau ke toko-toko. Demikian sistem distribusi dari produk kami. Bagaimana pendapatan yang Bapak peroleh dari usaha ini jika dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya. Bagaimana keuntungan yang kita peroleh kaitannya dengan COVID? Air minum ini usaha yang tidak terpengaruh oleh COVID ini, teman-teman. Salah satu yang menguntungkan. Kenapa? Karena orang itu dalam saat pandemi maupun tidak itu butuh minum. Bahkan saat pandemi orang sadar minum lebih banyak, sehingga usaha kami tidak terpengaruh oleh COVID. Ini pertanyaan yang kritis dan menarik. Berapakah keuntungan dalam 1 bulan yang Bapak peroleh dari usaha ini? Wah, ini keuntungan, ini bahaya ini bicara keuntungan. Keuntungan kalau satu titik itu misalnya dapat 500.000 untuk produksi satu titik yang air minum isi ulang ya, kita tidak bicara pabrik. Satu titik misalnya dapat uang bersih 500, uang kotor 500.000, lalu untuk karyawan dan operasional 200.000, maka kita dari situ titik dapat 300.000. Artinya sebulan satu titik dapat 9 juta. Itu minimal. Angka yang menggiurkan. 9 juta kali 45. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Belum yang dari konsultan dan lain sebagainya. Jadi usaha di bidang teknik lingkungan ini prospeknya cerah. Apakah usaha ini memiliki cabang? Apakah usaha ini memiliki cabang? Ya, memiliki cabang di 45 tempat di seluruh Indonesia. Dulu kita membuka kantor pusat di Jakarta, sekarang kita kendalikan dari Joglojip Gunung Pring. Kira-kira berapa modal yang diperlukan untuk usaha ini? Terakhir, modal yang kita perlukan untuk membuat usaha ini bervariasi. Kalau depot air minum kita isi ulang kita adalah depot yang VIP. Kita buat yang bagus, perfect, modalnya sekitar 80 juta satu titik. Kalau untuk pabrik sekitar 1,2 miliar. Itu untuk modal usahanya. Terima kasih kepada Bapak Haji Awaludin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi wawancara dari kami. Sekian dari kami. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.